Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abu Bakar Esdasi SSI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Suradewa Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Video kali ini tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Perkenalkan, saya sendiri Abu Bakar Esdasi SSI, calon guru penggerak angkatan 6, Ibu Rambu Ika Merambahau, SPD Fasilitator, dan Ibu Maria Goretti Penny, SPD Pengajar Praktik. Menurut Arthur, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Bapak dan Ibu guru hebat, dari koneksi antara materi ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Setelah mengetahui definisi dari pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bapak Ibu guru hebat, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan tujuan dan kebutuhan murid. Setelah mengetahui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Cara yang kedua, yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan
yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati melalui video, audio, poster, dan kinestetik. Setelah mengetahui definisi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, serta bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, terus bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang telah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana hubungan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Terus bagaimana keberpihakan pada murid dan bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Yang kedua, koneksi antar materi. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pelatih guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi antar materi yang ketiga, yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Dan yang kedua, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Dan yang ketiga, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian jabarkan 3 strategi diferensiasi, dan yang terakhir adalah atur eksekusi dan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi yang keempat, yaitu antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Sedangkan hubungannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik,
Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak. Bapak, Ibu guru hebat. Kesimpulan dari koneksi antar materi tentang modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga peran guru dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.